Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli Dewi Prastuti dengan NIM G231210011. Hal ini akan mempresentasikan konsep dan hakikat ibadah mahdoh. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang kehidupan manusia di dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberiannya. Manusia dapat menikmati segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya, tetapi dengan anugerah tersebut, kadangkala manusia lupa akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Sebab itu, manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang dibimbing oleh syariah akan melahirkan kesabaran untuk berperilaku yang mencapai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salah satu cara untuk mencapai tuntunan tersebut adalah dengan beribadah. Ibadah merupakan suatu perkara yang harus diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Dalam Islam, ibadah harus berpedoman pada apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam yang dilandaskan pada kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Quran dan segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi atau dengan kata lain disebut dengan hadis Nabi. Sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sadar diri untuk beribadah kepada Sang Pencipta langit, bumi, dan seisinya sesuai syaratnya. Rumusan masalah, apa pengertian ibadah dan hakikat ibadah? 2. Apa saja dasar-dasar ibadah dan fungsi dari ibadah? 3. Bagaimana syarat diterimanya suatu ibadah? 4. Apa pengertian ibadah mahdoh? 5. Apa prinsip ibadah mahdoh? Dan terakhir, apa keutamaan ibadah? Langsung saja bab kedua, pembahasan pengertian dari hakikat ibadah. 1. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abadah, ya'budu, dan ibadatan yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Manusia adalah hamba Allah, ibadatullah, jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah. Rizki, miskin, kayanya ditentukan Allah dan diciptakan hanya untuk ibadah dan menghamba kepadanya. Kemudian pengertian ibadah secara etimologi atau secara istilah adalah menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Poin 2, hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah.
Takut maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin B, dasar-dasar ibadah dan fungsi ibadah. 1. Dasar ibadah. Ibadah harus dibangun atas 3 dasar: cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan mendahulukan kehendak perintah dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang apabila terdapat dalam seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain, bahwa ia tidak mencintai seseorang melainkan semata karena Allah, dan bahwa ia mencintai kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci dan melemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. 2. Fungsi ibadah. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. 3. Melatih diri untuk berdisiplin. Poin C. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Harus ikhlas karena Allah semata, ittiba sesuai dengan tuntutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan riya, artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia dan supaya terlihat oleh orang lain. Bermuqoroh artinya yakin bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita. Poin D, ibadah mahdoh atau ibadah khusus, ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat syarat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Maksudnya, syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilaksanakan. Jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah wudu, tayamum, mandi hadis, sholat, syam, puasa, haji, umroh. Prinsip-prinsip ibadah mahdoh. 1. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. 2. Tata caranya harus berpola kepada contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Bersifat suprarasional di atas jangkauan akal. 4. Azasnya taat. Poin F, keutamaan ibadah. Di antara keutamaan ibadah adalah ibadah dapat mensucikan jiwa dan bersihnya dan mengangkat ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Manusia sangat membutuhkan ibadah karena manusia secara tabiat adalah lemah, fakir, butuh kepada Allah. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasa kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan kemunkaran. Bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah. Lanjut, bab 3 penutup. Kesimpulan, ibadah merupakan suatu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang ibadahnya ingin dikabulkan, hendaknya harus memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan tidak bermaksud untuk berbuat riya kepada orang lain.
Ibadah mahdhoh atau ibadah khusus ialah ibadah apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Keutamaan dalam melakukan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa agar terhindar dari perbuatan tercela agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah ialah kedudukan jiwa yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan Ma'bud dan merasakan kebesarannya lantaran beriktikad bahwa alam ini akan kekuasaan yang akal tidak dapat mengetahui hakikatnya. Hikmah ibadahnya tidak syirik, memiliki ketakwaan, kan terhindar kemaksiatan, berjiwa sosial, dan tidak kikir. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.